Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aini Nur Fatihah dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengertian zona wa akhwatuha. Zona wa akhwatuha adalah fiil-fiil yang menasabkan mubtada dan khabar mubtada yang kemudian menjadikan keduanya menjadikan maf'ul. Adapun dona dan saudara-saudaranya beramal menasabkan mubtada dan khobar yang kemudian menjadi maf'ul keduanya, yaitu donantu yang artinya aku menduga, dan amitu khillatu hasabtu yang artinya aku menduga, dan wajadat alamtu ra'aitu yang artinya aku telah mengetahui dengan yakin, dan ja'altu wattakhadtu yang artinya aku menjadikan, dan yang terakhir ada sami'tu yang artinya aku telah mendengar. Adapun anggota dari zona dan saudara-saudaranya ialah sebagai berikut. Donantu artinya aku telah menduga, hasibtu artinya aku telah menduga, dan khiltu artinya aku telah menduga, za'amtu aku telah menduga, dan ra'aitu aku telah mengetahui dengan yakin, alimtu aku telah mengetahui dengan yakin, wajadtu aku telah mengetahui dengan yakin, dan ittakhadtu aku menjadikan, ja'altu aku menjadikan, sami'tu aku telah mendengar. Contohnya, muntalikun zayyidun, Zaid berangkat, menjadi muntalikun Zaidan donantu yang artinya aku telah menduga Zaid telah berangkat. Dari contoh-contoh di atas bisa dilihat bahwa i'rab mu'tada dan khobarnya muntalikun Zaidun tadinya rofa berubah menjadi nasab, berubah menjadi muntalikun Zaidan setelah kemasukan donantu, di mana nasabnya ditandai dengan fathah. Perlu diketahui bahwa dona dan saudara-saudaranya yang dapat menasabkan mubtada dan khobar itu bukan hanya fiil madinya saja, tetapi semua tasrifnya juga, seperti fiil mudhari, masdar, isim fa'il, dan sebagainya. Yang kedua yaitu macam-macam zona dan akhwatuha, zona dan saudara-saudaranya. Pada bagian bab ini terdiri dari fiil-fiil nawasyiq, zona dan saudara-saudaranya yang beramal menasabkan mubtada dan khobar sebagai dua maf'ulnya. Fiil-fiil pada bab ini terbagi dua, yaitu af'alul qulub dan af'alul tahwil. Yang pertama yaitu af'alul qulub, yang dinamakan af'alul qulub karena maknanya berkaitan dengan pekerjaan hati atau bersumber dari hati, bukan pekerjaan anggota badan, seperti mengetahui, mengira, ragu, dan yakin. Semuanya merupakan pekerjaan hati yang bersumber dari hati yang paling dalam serta tulus. Secara makna berarti pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam hati seperti mengetahui, meyakini, menyangka, dan lain-lain. Af'alul qulub dalam hal ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu berfaidah yakin atau meyakinkan, yaitu wajada, inna wajadnahu sabaro, sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Ta'alam an riba bala'a, ketahuilah sesungguhnya harta riba adalah petaka. Darra wa anna adrakum bih, dan Allah tidak pula memberitahukannya kepadamu. Yang kedua yaitu berfaidah rujhan, atau bisa diartikan sebagai lebih cenderung pada meyakinkan ketetapan khobar, yaitu ja'ala bimakna beritikad, ja'ala yang bermakna itikad. Wa ja'alul malaikatul ladihum ibadur rahmani inatha,
dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Haja, hajautu Jawa baridan. Aku memperkirakan cuaca dingin. Ada adat sodiku akhon. Aku menganggap teman itu sebagai saudara. Hab, fakultu ajroni aba malikan. Wala fahabni amarohalikan. Aku cuma berkata, berilah kesempatan sekali lagi wahai Abu Malik. Jika tidak, maka anggaplah aku sesuatu yang binasa. Za'amal ladina kafaru allai yub'atsu. Orang-orang kafir berdalih bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Yang ketiga yaitu umumnya berfaedah yakin, terkadang juga faedah rujhan, yaitu ro'a innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh, mustahil atau sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh, sedangkan kami memandangnya dekat. Ro'a pertama berfaedah rujhan dan ro'a kedua berfaedah yakin. Aliman fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan, sesembahan Tuhan kecuali hanya Allah. Kesempatan sekali lagi wahai Abu Malik. Jika tidak, maka anggaplah aku sesuatu yang binasa. Za'amal ladina kafaru allai yub'atsu. Orang-orang kafir berdalih bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Yang ketiga yaitu umumnya berfaedah yakin, terkadang juga faedah rujhan, yaitu ro'a innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban. Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh, mustahil atau sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh, sedangkan kami memandangnya dekat. Ro'a pertama berfaedah rujhan dan ro'a kedua berfaedah yakin. Aliman fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan, sesembahan Tuhan kecuali hanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiai Mandarul Adli ingin melanjutkan penjelasan di bab Rona wa akhwatuha ini. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya itu Saudara Ahmad Gunawan. Selanjutnya itu Rona. Contohnya faqala lahu fir'aun inni ma'dhannaka ya Musa mashuran. Lalu Fir'aun berkata kepada, sesungguhnya aku sangka kamu hai Musa seorang yang kena sihir. Nah seperti itu. Terus contoh yakin, alladzina yadhunnuna innahum malaku rabbahum. Itu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya. Yang berikutnya itu saudara-saudaranya Dhonna khalatib dirosata. Aku menyangka belajar itu adalah bersenang-senang. Selanjutnya hasibal muhmalu an jahasahlan. Orang iseng mengira kesuksesan itu mudah. Terus wala tahsabanallah ghafilan amma ya'maludz zalimun. Dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira hanya Allah lalai, bahwa Allah lalai daripada yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Yang selanjutnya yaitu af'alut tahwil. Yang kedua, secara makna menunjukkan pada perubahan sesuatu, yakni merubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Oleh karenanya dinamakan juga af'alut tasyir
karena semua kata kerja pada bagian ini mempunyai arti syuyyira, menjadikan, yaitu ja'altu dzahaba khatiman, aku jadikan emas itu sebuah cincin. Nah, lanjut. Terus ada contoh lagi, wa qaddamna ila ma amilu man amala faja'alnahu haba'an mansuran, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Rodatil, terus selanjutnya itu rodatil istiqomah al-wujuh mazlumatan nayyirah. Istiqomah mengembalikan jalan kegelapan kepada terang benderang. Terus ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman. Selanjutnya yaitu taroktu tulab yabhatuna fil masalah, aku memberikan siswa-siswa itu membahas suatu masalah. Yang selanjutnya ittakhadtu liba al-ilmu sadiqan, aku jadikan pelajar itu sebagai teman. Terus suyyiratiz zujaj lami'an, aku jadikan kaca itu menjadi cermin. Yang selanjutnya wahabani Allah pada al-haq, semoga Allah menganugerahiku fudaul haq, fadaul haq, balasan atau tebusan kepada yang hak. Dhanna dan akhwatnya bisa beramal, menasabkan mutada dan khobar selama tidak diluguhkan dan ditaklikkan. Ilgha yaitu membatalkan amal dalam lafad dan mahal dikarenakan lemahnya amil yang berada di tengah atau akhir. Zaidu dzanantu qaimun, Zaidu qaimun dzanantu. Taklik yaitu membatalkan amal secara lafad bukan dalam mahalnya, disebabkan dalam lafad yang harus menjadi permulaan yang berada di tengah-tengah dhanna dan dua ma'mulnya. Dzanantu li Zaidun qaimun. Catatan, taklik hukumnya wajib jika antara dhanna dan ma'mulnya terdapat amil qasam, lam ibtida'an dan maknafi dan istifham. Sedang ilgha hukumnya jawaz, bukan wajib. Jika amilnya ada di belakang, maka yang lebih baik adalah ilgha. Sedangkan kalau berada di tengah, maka terjadi khilaf antara ulama. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kesimpulan dari materi dhona wa akhwatuha yaitu yang pertama, pengamalan dhona menasabkan isim dan menasabkan khobar yang kemudian menjadi maf'ul keduanya. Contohnya dhonantu Zaidan qaiman, yang artinya saya menyangka Zaid berdiri, asal sebelum kemasukan dhonantu qaiman Zaidun. Adapun fiil-fiil pada dhona wa akhwatuha terbagi menjadi dua, yaitu af'alul qulub dan af'atul tahwil. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.